Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami sungguh berdoa supaya Roh Kudus yang telah mengilhami kitab suci, baik perjanjian lama, perjanjian baru, Roh yang sama juga berkenan memimpin kami masuk kepada keajaiban kitab suci ini. Sehingga kami dijauhkan dari sikap meremehkan kitab suci. Karena kami sadar ya Tuhan, seluruh ajaran yang kami terima berasal, dibangun dari kitab suci. Sekali hamba-hambamu melemah, sekalipun mungkin tidak jujur, maka akibatnya gerejamu akan juga sangat lemah. Berkati kami Bapa. Sungguh-sungguh kami mohon Tuhan mengenyangkan kami sehingga dari kami muncul barisan anak-anakmu yang makin diteguhkan dan berkat, menjadi berkat bagi banyak jemaat, bahkan hamba-hamba Tuhan tiuluh masa depan. Kuduskanlah ruangan ini sekali lagi jika ada roh-roh jahat yang ingin mengganggu, mencuri perhatian kami di dalam dan demi nama Yesus, kami tolak dan kami perintahkan meninggalkan tempat ini, meninggalkan anak-anakmu. Perintahkanlah ya Bapa malaikat-malaikatmu bersama kami. Demi nama Yesus. Amin. Baik. Ini ada buku. Ya, ini ada buku. Salah satu yang sangat relevan dengan seminar kita ini adalah ini. Ya. Superioritas dan keistimewaan Alkitab. Ya. Benar. Biasanya 20.000, kita buat di sini 10.000 saja. Ya. Kalau ada yang benar-benar tidak punya uang, ya benar-benar tidak punya uang, catat aja, saya tidak punya uang, bukunya ambil. Serius, ya. Jadi udah dipotongkan dari 20 jadi 10.000, tapi tetap nggak ada uang. Bisa. Jemaat kita sih begitu, kita bukan jemaat GKI atau Reform yang bukunya bikin mahal juga tetap laku karena datang ke Kemayoran pun pakai mobil-mobil mewah kan. Coba tadi yang datang ke sini pakai Kopaja ya. Iya, jadi memang sengaja kita putuskan melayani yang demikian. Tepuk tangan dong. Iya. Dan saya bersyukur banyak teman saya ini juga bukan berniat mau cari duit, tidak mau mengkomersilkan Injil. Kita mau menghabiskan hidup kita bagi Injil. Amin. Iya, itu tadi lagu itu, You Are Worthy. Dia sudah mencurahkan darahnya. Nah, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Saya doakan supaya nanti bahan makalah ini bisa digabung sama ini, jadi lebih tebal. Tapi sebelum baca buku tebal, baca dulu buku tipis. Lalu bagaimana membaca Alkitab? Ada perumpamaan, ada Matius, ada Markus. Baca Matius, Markus, Lukas beda-beda tipis. Gimana caranya? Ada nubuatan. Ada perumpamaan, panjang perumpamannya. Bagaimana caranya? Ada teman saya Batak berkata, tak salah ya Margabus. Di Alkitab ada kok ditulis, berapa hutangmu? Itu loh, anak buah yang mau dipecat. Maka dia pikir, apa yang kulakukan? Kalau saya bekerja, nggak ada. Gak bisa aku kerja. Mengemis, aku malu. Gini aja lah. Bosku punya banyak yang berhutang kepadanya. Berapa hutangmu? 100 gandum. Tulis 80 aja. Berapa hutangmu? 80 gandum. Tulis di roba-robanya. Sehingga dia menjalin relasi dengan ini supaya nanti katanya kalau dia dipecat bisa berteman dengan itu. Jadi dia bilang, lihat kan? Jadi Alkitab begitu. Apalagi ada terjemahan bahasa Batak, marbisuk songolulok marroha songon darapati. Marbisuk songolulok marroha. Padahal dalam bahasa Indonesia itu bukan marroha, bukan akal-akalan. Cerdik seperti ular, tulus. Tuh. Ada itu marroha-roha itu. Ya, jadi bertobatlah yang memahami itu dengan marroha. Amin. Coba semua yang Batak di sini angkat tangan dulu. Nah, jadi bertobat ya. Jadi kita pegang terjemahan Indonesia. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gak ada itu orang sakit bawa dokter gak sembuh,
Bawa domine tidak sembuh. Pendeta, ya sudahlah. Alkitab berkata marroha. Bawa dukun. 3D. Dokter. Domine. Ya nggak bisa lagi ya. Dukun lah. Disukum mana malo. Saya berkata bukan namalo itu bukan pinter itu. Naoto itu. Karena opung saya dukun besar. Tapi kaos kutangnya aja 3 bulan baru diganti. Injil adat Batak, ini sangat terkenal ini. Kalau belum punya semua orang Batak harus punya, wajib itu. Oh iya, banyak orang sekarang menolak adat Bataknya, tapi juga banyak orang mengagungkan adat Bataknya. Nggak balance, ya. Jadi anak saya si Billy nanti tidak diadatkan, dia bilang, ih abang ini nulis buku adat Batak, anaknya tidak diadatkan. Saya bilang terserah, mau adat boleh, tidak mau adat juga boleh. Bukunya berkata begitu. Maksudnya adatnya nanti gitu loh. Jadi dicicil dulu nanti lunasin. Yang suka puji-pujian ini. Ya jangan jadi MC, WL, pemain musik. Belum baca buku-buku musik. Salah satu yang paling gampang adalah buku ini. Oh iya, banyak di sini. Mengapa saya menderita? Ini salah satu buku penting itu. Sudah ada aliran berkata, kalau kamu sakit, kamu menderita, pasti ada dosamu. Nah di sini saya bahas, benar nggak begitu? Nah ini buku agak berat. Ini adalah terjemahan dari master teologi saya. Yesus adalah Allah. Ada dasarnya enggak? Nah, ini dia, firman menjadi daging. Ya. Lalu akhir zaman juga banyak diajarkan macam-macam. Salah satu aliran yang di Bandung itu saya tulis di sini. Yang MS. Bukan menghapus segala ya. Ngertilah MS. Itu semuanya dijual tanah, dijual rumah. Katanya mau menyambut Yesus datang dari surga. Ya. Dan punya penglihatan pada tanggal itu mereka akan diangkat ke surga. Ternyata bukan ke surga. Diangkat ke atas truk. Ya karena ditangkap polisi lalu dibawa. Ada di sini. Halaman 35 kalau nggak salah. Nah ini buku tebal saya, salah satu buku tebal. Tulisan saya selama 4 tahun di Sinar Harapan ditulis tiap Sabtu, melanjutkan tulisan baru Dr. Eka Dharma Putra. Jadi meskipun tebal sebenarnya ini tipis-tipis ini. Ya 5 halaman bisa dibacalah. Ya 5 halaman 1 artikel. Dan bisa dilihat 82 artikel, mulai dari artikel paling sederhana, rahasia hidup bahagia. Ini ada nih. Jadi kalau Bapak Ibu rindu bahagia, pastikan baca buku ini. Oh iya, Bapak bahagia enggak? Oh pasti dong, pasti bahagia. Makanya saya bagikan. Ada 2 artikel mengenai bahagia. Ya, saya ambil dari Tuhan Yesus punya khotbah. Khotbah pertama, Tuhan Yesus di atas gunung, itu adalah Matius 5. Kata pertama adalah apa? Berbahagia. Ya, coba lihat dulu kawannya katakan. Kata pertama khotbah Yesus di atas gunung itu adalah berbahagia. Jadi kita harus berbahagia kawan gitu. Kalau agak mutung wajahnya, coba agak ditoel dikit. Saya senang dari sini kita tertawa-tertawa. Ya. Nah ada juga di sini bagaimana suami istri hubungan pasutri supaya makin mesra kayak abang ini mesra sama kakak itu, ya. Tapi bukan karena di Osaka mereka mesra, bukan. Di kampungnya juga mesra. Di mana itu? Di mana kampung kalian? Ciborong-borong. Orang Batak ini kadang-kadang skeptis. Iyalah, mesra lah. Istilah so mesra, gue tuh Tokyo, tuh Osaka. Kalau sudah ke luar negeri ya mesra lah gitu. Ya, kadang-kadang ada aja alasannya. Ya. Abang ini juga mesra sama ibu itu ya, abang ketua tadi. Kalau bapak gimana? Mesra kali pun. Mana istriku? Halo Inang, ini dah. Itu di belakang dia. Angkat dulu tanganmu. Itu pun malu dia. Ayo angkat dulu tangan dia. Memang istri saya bukan low profile, no profile. Ya, selalu di belakang. Ya. Oke, apa dan bagaimana kanon perjanjian baru? Ya, apa dan bagaimana? Janji ya, tidak boleh baca makalah di ke belakang. Janji?
Sebenarnya tadi saya bilang jangan dulu dibagi makalah. Karena apa? Kalau Bapak Ibu guru sekolah minggu atau pengkhotbah, simpan rahasia ceritamu di belakang. Jangan kasih tahu. Anak-anak, kita mau mendengarkan tentang bagaimana Daniel di gua singa mau diterkam sama singa, tapi nggak jadi. Begini ceritanya. Loh. Ngerti maksudnya? Lo udah intinya udah tahu, nggak menarik lagi. Ya. Itu sebabnya tadi saya bilang jangan dulu. Tapi saya lihat panitia bagus sekali dibikin oret-oret. Jadi sayang kalau dikasih sesi ketiga. Gitu loh. Jadi janji jangan dulu lihat 4 halaman terakhir. Jangan. Atau begini saja. Janji di mana kita berada halaman itu yang dibuka. Janji? Siapa yang baca ke belakang berdosa? 1, 2 ya. Kalau sudah terlanjur mohon ampun. Tapi jangan diulangi. Oke? Di sini banyak hamba Allah. Nah, di buku saya ini saya tulis, saya ketemu sama seorang kandidat doktor. Kami sama-sama studi. Dia bilang sama saya, "Segala, bagaimana penelitianmu?" Saya bilang, "Oke, mantep." Jadi kesimpulanmu apa? Oh, sudah bisa disimpulkan. Yesus benar-benar Allah. Begitulah. Itu yang disertasi saya itu kemuliaan Yesus. Buku tebal sekali. Kalau nggak salah promosinya ada ya. Brosur buku saya ya. Nanti tolong diambil di belakang kalau nggak dapat. Doakan supaya edisi bahasa Inggrisnya muncul. Beberapa teman berkata, belum ada buku sejenis ini. Pernah kulihat. Can you please translate? Ya, kita akan translatekan. Sebenarnya aslinya kan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu ada yang bahasa Inggrisnya mulus mau membantu, bisa lebih cepat. Bisa dibantu saya. Nah, kandidat doktor ini berkata begini. Jadi kamu percaya Yesus yang berasal dari komunitas kecil di Palestina, dia adalah Allah? Ya, saya percaya. Jadi kau percaya bahwa Yesus dari Palestina yang kecil itu, dari Bethlehem itu adalah juru selamat dunia? Ya, saya percaya. Dia berkata, ridiculous, so foolish, dia bilang gitu. Apa dasarmu katanya? Ya dasarku, itulah hasil penelitianku. Kan kamu tanya tadi, how is your research? This is my research. Jesus is God, according to John. Jadi dia berkata, simply because John tells you so, then you believe. Karena kamu, Yohanes berkata begitu, kamu percaya gitu aja. Pakai simply lagi. Ya, simply because John tells you so, then you believe. Saya berkata, yeah, I believe what the Bible says. I believe that. Saya percaya sungguh-sungguh. Dia berkata, sorry Sagala, kalau kamu kaum awam percaya begitu saya terima. Kamu sudah scholar, belajar sejauh ini, kamu punya iman seperti itu kayak fundamentalis tulen. Saya susah percaya katanya. Nah, apa maksudnya itu? Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Jangan terlalu kecewa. Karena berita ini berita sedih. Tidak sedikit pendeta yang sebenarnya nggak percaya kepada Alkitab. Oh iya. Jangan tanya nanti saya di tempat umum. Di tempat pribadi boleh. Salah satu rektor STT Sekolah Injili di Indonesia tidak percaya itu Sungai Jordan. Waktu di luar negeri kalian percaya, Sagala, kamu percaya itu bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan itu? Lo percaya? Kitab Yosua maksudmu? Iya, percaya. Kau percaya juga bangsa Israel menyeberangi Laut Mati itu? Percaya? Aneh juga lo ya. Lo kayaknya main baca Alkitab aja katanya. Begitu. Dan sekarang rektor salah satu sekolah Injili di Indonesia. Oh sudah pasti dia tidak akan mengatakan dia tidak percaya. Oh iya dong. Salah satu pendeta gereja, gitu aja ya, nggak enak. Ya. Nggak percaya Yesus bangkit dari mati. Ya, yang sudah dikenal itu adalah Yohanes Rahmat. Tapi udah dipecat dari GKI kan. Tapi sebelum dia ada orang Batak, nggak percaya. Lalu saya bilang,
Tapi kamu, kalau hari kebangkitan, itu kan banyak gereja, pergi ke gereja umat. Tapi gereja yang kau layani kan sering pergi ke kuburan. Maksudnya apa? Kan menggabungkan Yesus yang bangkit dengan saudaramu yang mati. Makanya di kuburan itu dinyanyikan nungata luhamatehan. Tapi dia nggak percaya. Lalu kau khotbah nggak di hari Minggu itu, Pisu Paskah? Ya khotbah, lihat tuh. Lalu apa yang kau khotbahkan? Ya aku khotbahkan aja seperti Alkitab. Tapi bangkitnya Yesus bagaimana? Loh itu terserah jemaat, terserah dia ngertinya. Tapi kan kau nggak percaya Yesus bangkit dari maut. Ya di hadapan Allah bagaimana bangkitnya Yesus, Allah yang tahu. Maksudnya mungkin pengaruh Yesus tetap ada. Ini pendeta. Makanya saya bersyukur ada banyak di sekolah-sekolah teologi yang datang. Saya mohon, saya sudah makin tua ini. Masih muda sih. Saya mohon sungguh-sungguh. Termasuk anak-anakku dari Setia. Mana Setia? Angkat tangan dulu. Wah, puji Tuhan. Banyak Setia. Ya, saya mohon, ya, berjuanglah untuk membangun iman gereja di Indonesia dengan dasar Alkitab yang kuat. Amin. Di sekarang tidak boleh ada dokter atau ahli teologi dari manapun di Indonesia yang meragukan Alkitab. Saya sudah sikat dalam pertemuan-pertemuan formal. Di mana saya hadir, mereka berkata Yesus bukan Allah. Saya langsung pelototi dia. Puji Tuhan, Tuhan menciptakan saya dengan wajah yang agak seram, bukan? Tidak marah aja udah seram. Apalagi kalau pakai marah. Jadi saya mau berkata, ini direkam ini. Mungkin di-upload di YouTube nanti. Boleh. Saya mau mengatakan saya bersyukur. Selama hidup saya tidak akan saya perkenalkan teolog-teolog radikal liberal menyelewengkan berita kitab suci. Dan saya punya fondasi yang kokoh untuk itu. Karena saya belajar teologi biblika sampai setinggi-tingginya. Sampai tingkat doktor. Dan tadi saya bisa mencicipi studi di tempat-tempat terbaik dunia biblika. Di Cambridge dan di Roma. Dan saya akan berkata, Jesus is God? Yes. That is according to the Bible. If you read the Bible, you believe the Bible, Jesus must be God. Or you read the different Bible. No, I read the same Bible. Or you read the Bible wrongly. Either one. You read the wrong Bible or you read the Bible wrongly. Itu permainan bahasa Inggris. Apakah kamu membaca Alkitab yang salah atau kamu membaca Alkitab secara salah? Jesus must be God. Harus ada kebangkitan orang mati. Saya bersyukur Pak IR yang dari gereja tadi saya sebut sudah dipecat dari gerejanya, sudah dihentikan juga dari sekolah teologi dia mengajar. Sebelum dia makin ribut ceramah di mana-mana, saya ribut sama dia di sebuah seminar. Sebelum ribut di satu seminar, saya ribut sama dia terus dalam percakapan diskusi teologi. Saya berkata, Anda kandidat Dr. Yohanes. Saya pun kandidat Dr. Yohanes. Mengapa Anda punya pandangan seperti itu? Jangan bikin dimilis-milis pandanganmu. Mari kita bicara sesama kandidat doktor. Begitu. Ya, dan akhirnya dia keluar. Jadi ya, saya mohon ya, saya serius ini. Kepada semua adik-adik saya, mahasiswa teologi khususnya, dan jemaat pada umumnya. Berpegang teguh kepada kitab suci yang sudah dibayar mati-matian oleh Bapak Gereja. Amin. Oh iya. Salah satu nyanyi yang kita nyanyikan tadi, terima kasih kepada panitia. Alamu benteng yang teguh, perisai dan senjata. Betapapun sengsaramu, pertolongannya nyata. Si jahat dan berniat menyerang, tapi dia berkata dengan satu sabda selesai. Itu adalah lagu yang diciptakan dalam rangka memperingati hari reformasi. 31 Oktober. Itu diciptakan oleh Martin Luther. Yang dia berkata, Here I stand. Itu bukunya dia.
Judulnya Here I Stand. Ketika dikatakan, Luther sudahlah, mundur kamu. Kayak kau aja paling benar di bawah kolong langit ini. Ketika dia memakukan 92 tesis dia di Wittenberg. Dan dia mengatakan semua pandangan itu ngaco itu. Ketika Profesor Setzel yang diwakili oleh Katolik itu mengatakan, begitu kau taruh uangmu di peti persembahan itu, ting bunyi. Karena dia logam, uangnya logam, petinya logam. Maka begitu bunyinya, maka jiwamu melambung tinggi ke sorga. Dosamu melambung tinggi ke neraka. Terjadilah indulgence, penyucian dosa. Itulah Setzel. Bagaimana cara dia menjual pengajaran. Karena gereja Roma ketika itu kepepet harus bayar utang. Nah, ini dia memang. Jadi gereja jangan berusaha berutang. Ya. Karena harus bayar utang, nggak ada uang, gimana caranya? Salah satu ialah cara itu, menjual indulgence, surat penghapus dosa. Dan Alkitab diselewengkan. Luther berkata, tidak boleh itu. Tetapi kemudian dia berkata, saya harus mempertahankan. Dia mengatakan, Paus sudah melawan kau. Pemimpin Roma sudah membuka Papas Bull. Itu semacam satu surat edaran, bahwa barang siapa menemukan Luther, tangkap, berikan kepada kita. Kita gaji, kita akan bunuh mati dia itu. Sama seperti dulu Salman Rushdie yang disebut barang siapa ini bisa dibunuh karena melawan ajaran Islam, kan begitu. Begitulah. Tapi Luther berkata, saya tidak takut. Sekalipun di Roma ada ribuan setan, lebih banyak dari genteng itu, saya berdiri. Here I stand. Kecuali yang kau meyakinkan saya dengan kitab suci yang tidak bersalah, saya tidak mau mundur. Itulah kanon. Makanya Luther berkata, sola scriptura. Apa artinya sola scriptura? Hanya Alkitab. Doakan. Banyak dokter-dokter yang belajar tinggi-tinggi masih percaya sola scriptura. Doakan. Dokter-dokter lokal biasanya percaya. Karena diajar terus dicekokin. Tapi dokter dari luar diajar kritis sekali. Mahasiswa kita juga di Trinity. Saya berkata, kamu kalau mau bikin research Yesus adalah Allah, jangan mulai dengan Yesus Allah. Itu bukan research. Kamu baca semua buku, baik yang melawan, baik yang meninggal. Lalu timbang-timbang positif negatifnya. Lalu kemudian ketika kamu mulai goncang, di situ saya akan menjelaskan kepadamu. Itu. Jadi ilmunya liberal, imannya injili. Itu. Oh, cukup lama saya menjelaskannya. Apa yang dimaksud dengan kanon? Ini apa yang dimaksud dengan kanon. Kata kanon berasal dari bahasa Ibrani kana, Yunani, kanon, yang berarti tongkat pengukur. Tongkat. Jadi ini dimengerti sebagai tongkat pengukur, standar. Coba kita baca, 1, 2 ya. Kata kanon berasal dari bahasa Ibrani kana, Yunani kanon, yang berarti tongkat. Jadi ini dimengerti sebagai tongkat pengukur, standar. Jadi tongkat pengukur, ini berapa senti? Ini berapa meter? Karena apa bisa begitu? Karena ada standar ukuran. Sehingga kalau kita berkata kanon Alkitab langsung ingat. Berarti semua ajaran, semua moral, semua etika harus diukur dari Alkitab. Jangan dibalik. Ya. Nah, mengapa ada kanon? Ya, mengapa harus ada kanon? Alasan utama adalah untuk menegaskan dan memelihara ajaran Kristen. Ya. Yang benar, ya. Di mana kekristenan mula-mula diancam oleh berbagai. Ini alasan utama. Memelihara ajaran Kristen yang murni. Jadi baca ini Bapak Ibu, mari kita ingat. Ajaran itu penting. Coba kita ulangi satu ya. Ajaran itu penting. Loh, memangnya ada gereja enggak mengatakan, oh ada. Tapi harus murni, harus benar. Murni dan benar. Coba ketika meninggal itu Bapak siapa itu? Yang JKI. Apa itu gereja JKI? Apa itu JKI, gereja apa itu yang di Semarang? Yang gerejanya Holy Stadium itu yang kayak stadion utama itu. Bapak Petrus Agung, PA itu. Coba, meninggal dia minggu malam kira-kira jam 11.
Baru diakui meninggal hari Senin jam 2.30 setelah sinode memutuskan dia sudah meninggal. Jadi Petrus Agung meninggal sesuai dengan keputusan sinode. Coba diulangi satu ya. Petrus Agung meninggal sesuai dengan keputusan sinode. Itulah gereja besar di Semarang. Loh, sebelum itu apa yang terjadi, Pak? Mereka panggil-panggil rohnya. Petrus Agung. Lalu ada yang bernubuat. Katanya rohnya pergi kemana-mana, sebentar lagi balik. Makanya saya berkata, Bapak Ibu hati-hati. Berarti terbukti banyak nubuatan-nubuatan yang dianggap nubuatan itu bohong adanya. Terbukti di situ. Sebenarnya saya pikir Bapak Ibu, dalam tanda kutip, keterlaluan Tuhan Yesus mempermalukan gereja itu. Mereka kan udah ribuan kumpulkan. Petrus Agung, keluarlah baliklah engkau. Coba, Allah sanggup enggak membangkitkan? Sanggup, kenapa tidak? Berarti Allah ingin mengatakan, nah, biar kau tahu sekarang, memang kau sesat. Supaya hambaku si Sagala nanti mengajarkan seperti ini. Dua macam ancaman gereja, dua macam. Dari luar dan dari dalam, ya. Dari luar dan dari dalam. Apa itu dari luar? Dari luar adalah aniaya. Betul? Sampai sekarang begitu. Gereja dianiaya. Dari dalam apa? Kemurnian doktrin. Jadi kalau Bapak Ibu baca, khususnya mahasiswa teologi baca kitab Judas, hanya ada satu pasal Judas. Itu bicara soal menegaskan ajaran penting. Ya, dari dalam itu ajaran. Itu sebabnya gereja besar-besar, kalau ajarannya ngaco, tidak sesuai Alkitab, bahaya sekali. Ya, saya harap HKBP, GKPS, GKI yang besar ajarannya tetap bagus. Itu doa saya. Kita doakan sama-sama. Nah, apa kriteria kanon? Nah, kalau kita berkata kanon adalah standar ukuran, saya harus berkata lagi. Salah satu pendeta, ini mungkin diunggah nanti nih. Jadi kalimat-kalimat ini pasti bikin merah kuping orang nanti. Salah satu pendeta yang juga rektor STT tertentu, tapi sekarang nggak lagi rektor dia. Dia berkata apa? Alkitab itu kanon apa-apaan? Tidak ada itu Alkitab itu standar itu. Kenapa Alkitab kita terima? Karena kita mau mengakuinya. Itu masuk itu di majalah. Saya baca di perpustakaan STT Iman. Tapi bukan perpustakaan STT Iman yang menerbitkan. Majalah itu kan banyak di STT Iman majalah. Karena dikirim. Saya baca waktu itu. Ada di sini STT Iman kan? Itu dia. Saya baca waktu itu dari STT Iman itu. Waktu saya baca, iya. Tapi saya kalau baca itu STT Iman peringatan berapa tahun, saya tulis di sana tentang otoritas Alkitab. Kanon. Bukan gereja yang menentukan. Gereja tidak menetapkan. Gereja menemukan. Saya ulangi. Otoritas Alkitab. Alkitab berotoritas. Bukan gereja membuat otoritasnya. Tapi gereja menemukan Alkitab memang berotoritas. Makanya lihat ini. Kriterianya apa? Apostolic authority, antiquity, orthodoxy, catholicity, traditional use, inspiration. Oh, kalau dibahas ini bisa 1 hari penuh. Tapi kita singkat-singkat aja kan IQ-nya di sini semua di atas 137. Jadi bisalah cepat-cepat. Ya. Apa maksudnya apostolic authority? Dia harus rasul dan terbukti rasul. Itulah yang kita baca di dalam ini dia. Coba kita baca kisah 1, 21, 22, 1 ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi yang namanya rasul, saksi mata, tidak boleh tiba-tiba masuk. Seperti istilahnya Ibu Mega, nggak boleh memotong di tikungan. Betul.
Maka ditetapkan di sini harus dia saksi mata sejak awal. Kapan itu? Mulai dari baptisan Yohanes sampai kemudian Yesus terangkat ke surga. Nggak boleh sembarangan. Jadi yang namanya itu harus punya wibawa rasuli. Artinya apa? Alkitab itu ditulis oleh rasul atau punya pengaruh langsung dari rasul. Jadi kalau ada 4 Injil Pak, 4 Injil itu kan cuma ditulis 2 rasul. Yaitu siapa? Matius dan Yohanes. Ya. 2 lagi apa? Markus dan Lukas. Bukan rasul. Bagaimana itu Pak? Ya itu dia. Mereka bukan rasul. Tapi di balik Markus ada rasul Petrus. Di balik Lukas ada rasul Paulus. Itu. Nah, ortodoksi. Inilah ortodoksi. Maksudnya ajarannya harus kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Mari kita baca. 1-2-nya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga terkutuklah dia. Coba lihat ini. Sekalipun kami, saya dan rasul-rasul lain, atau bahkan seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda. Berbeda ini dari Injil yang sudah kami beritakan kepadamu. Apa yang terjadi? Terkutuklah dia. Bahasa Yunani anathema esto. Jadi ortodoksi. Itu sebabnya dalam satu konferensi para ahli di satu tempat, ketika mereka mengatakan Jesus is not God, saya berkata, ini kalian ngapain ya kalian ini di sini? Ini konferensi apanya ini? Ini konferensi kacang gorengnya, ini konferensi apa nih? Kalau ini adalah konferensi biblical scholar, maka kita harus berjuang mati-matian apa kata Alkitab. Karena biblical scholar. Saya ini biblical nih. Itu. Beda sama systematic scholar. Kalau sistematik suka-sukanya lah. Kita ini biblical scholar. Nah, saya berkata, saya ini studi Yohanes Pak, Bapak Ibu saya bilang. Saya studi research untuk master saya 2 tahun. Saya sudah MTH, saya sudah MDiv 3 tahun. Lalu 2 tahun. Doktor saya 6 tahun. Berarti total 8 tahun Yohanes. Kalau Yohanes itu jelas mengatakan Jesus is God. Pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Jadi bukan hanya bersama Allah. Firman itu Allah. Lalu dalam perdebatan itu muncullah kalimat-kalimat artikel Yunani yang berkata akhirnya melemahkan. Saya berkata kalau kita ribut soal Yunani boleh. Tapi seminar ini gak akan selesai. Saya berkata saya hafal luar mati itu. Pasal 1 itu. Itu di saya. En arke en hologos kai hologos on prostonteon kai theos en hologos hutos en arke prostonteon pantadia autu genote kai horis autu genote sampai terusnya nanti firman menjadi daging diam di tengah-tengah kita kai hologos sars egeneto eskeneson en hemin kai etia sametaten doksan autu doksan hos monegonus para patros pleres kalitos kai aletheas. Tuh. Itu adalah Yunani. Saya hafal luar mati. Saya hafal artikel-artikel yang sensitif. Karena itu tidak usah bermain debat di sini. You believe or you reject. You believe, follow the circle of Christian circle. You reject, go out. Step out from Christianity. That's all. Very, very simple. If it's difficult for you to believe the doctrine of the Christianity, then you go out. Step out. But don't mention yourself as I'm still a Christian. I'm a very strong Christian. No, you are not a Christian. If you are a Christian, you must believe in the doctrine of the Christian. Oh, dalam doktrin-doktrin perdebatan dalam dan luar negeri, saya bersyukur saya diciptakan Tuhan menjadi anak mama saya yang tidak takut apapun. Asyodong biar memang gak takut saya. Saya hanya takut kalau saya menyakiti hati Tuhan. Itu yang saya takut.
Saya langsung sedih tuh. Kenapa saya menyakiti hati Tuhan? Padahal dia sangat baik. Ya, jadi ortodoksi. Luar biasa, gak bisa sembarangan. Ya. Lalu apalagi kriteria kanon? Ya, saya singgung beberapa saja, nggak semua ya. Catholicity artinya apa? Koheren. Tidak boleh hanya gereja ini menetapkan itu benar. Tanya gereja-gereja lain. Harus semua melihat, menemukan bahwa itu adalah ajaran yang suci dari Alkitab. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat dari rumahnya. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Artinya apa? Surat-surat Rasul Paulus itu harus dibacakan di berbagai jemaat, sehingga jemaat menemukan mana ajaran yang benar, mana ajaran tidak benar. Berhubung nanti kita lihat di selain Injil yang sudah diterima 4 itu, memang ada banyak Injil lain yang beredar. Harus diakui, saya tidak menolak itu. Jadi yang mana yang benar, yang mana yang memiliki kriteria ini, itu harus diuji di berbagai gereja. Tapi sekali lagi, gereja menemukan ini harta karun, ibarat emas dicari-cari. Kalau kita menemukan emas, kita hanya menemukan emas, kita tidak menciptakan emas. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Jadi saya menolak itu dokter yang berkata Alkitab tidak punya otoritas dalam dirinya. Alkitab kita terima karena kita sebagai komunitas menerimanya. Saya menolak Anda. Saya berbeda dengan Anda. Dan saya kira Alkitab tidak punya pandangan seperti itu akan dirinya. Alkitab memang sengaja berkatakan, kamu percaya kepada saya. Saya adalah satu-satunya wahyu dari sorga. Itu Alkitab begitu. Ya. Dan tadi kalau Bapak Ibu ingat tadi Galatia, sekalipun kami atau malaikat dari surga, jangan lupa kitab pertama orang Kristen ditulis Perjanjian Baru adalah Galatia. Sekitar tahun 49 atau 50. Jadi langsung puji Tuhan, langsung dikatakan hanya satu kitab suci. Itu yang sudah kau terima. Yang lain hati-hati kamu. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagaimana kitab-kitab disusun. Mari kita baca. Perempuan saja satu ya. Tidak disusun secara yaitu berdasarkan tahun. Jadi jangan dikira itu berdasarkan tahun penulisan. Karena apa? Matius kitab pertama Perjanjian Baru. Padahal saya berkata tadi kitab Perjanjian Baru pertama ditulis adalah Galatia. Jadi bukan secara kronologis. Nah, penyusunan kitab PB didasarkan oleh isi. Pria tolong baca satu ya. Ya toh? Kalau baca kitab Matius itu enak sekali. Misalnya Matius 1 saja. Ya. Ketika Yesus janji Yesus akan lahir itu kepada Yusuf itu, Yusuf jangan takut kamu. Itu bukan penganut LGBT itu Maria itu. Bisa free sex, free love, suka-sukanya, bukan. Dia hamil itu bukan karena sudah ditabung duluan. Itu dari Roh Kudus itu Yusuf. Dan anaknya nanti yang lahir itu sebutlah namanya Yesus. Maka genaplah. Itu dia. Maka genaplah yang tertulis. Dari mana? Nah, nyambung kan? Lanjut next. Nah, mari kita baca satu ya. Kitab Wahyu menjadi kitab terakhir, di mana kitab ini secara sempurna menunjukkan keinginan. Itu dia. Kalau perhatikan nanti kitab Wahyu, ya, amin. Datanglah segera, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Itu bagus, ditutupnya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, bagaimanakah akhir dunia? Bagus, jangan takut. Yang kerja baik, yang melayani baik, yang mau nikah baik, bangun keluarga dengan bagus. Gak akan takut meskipun makin kacau di luar sana. Karena apa? Dunia kita ada di tangan Yesus. Maranatha, Yesus datanglah. Ya, aku datang segera. Enak ya? Kalau Bapak Ibu ada sampai akhir zaman, aman, tenang saja. Ada malaikat menjaga. Tapi kalau akhir zaman mau lebih dulu, nggak apa-apa.
Maksudnya kau lebih dulu dipanggil. Ya. Yang penting selalu jaga hidup baik-baik. Nah, berapa banyak Alkitab dalam kanon? Coba, next. Nah, kita ini semua udah tahu ya. PB terdiri dari 27 buku, 4 Injil, 1 Kisah Rasul, 21 surat kiriman. Nah, inilah kita punya Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar sekolah minggu, beginilah cara ngajarnya. 27 kitab bisa dibagi kepada 4 Injil, bicara soal hidup Yesus, kabar baik. 1 Kisah Rasul, bicara soal kehidupan gereja, Roh Kudus bekerja. 21 surat kiriman, 1 kitab Wahyu. Ya, oke. PB terdiri dari 27 buku, 4 Injil. 21 surat dibagi 3 kelompok. Nah, ini makanan orang STT ini. Kalau nggak tahu ini terlalu loakon itu. Ya. Jadi mahasiswa kita di STT Trinity, kalau ini nggak lulus, nggak kita luluskan. Nggak boleh lulus. Harus lulus ini, karena ini paling dasar. Ibarat SD harus bisa hitungan 1 sampai 10. Kalau nggak bisa nggak. Nah ini dia. Jadi kalau kalian STT, iman, setia dan kataros dan lain sebagainya nggak tahu ini, itu berarti kamu bodoh atau dosenmu bodoh. Ya, itu saja. Oh begitu. Kalau dosennya bodoh mau ngajar apa? Ya. Inilah dia ya. Jadi 21 dibagi 3 kelompok. 6 travel epistles, Galatia, Tesalonika, Korintus. 4 surat dari penjara. Jadi surat dari penjara Efesus, Filipi, Kolose, Filemon. Waktu saya ngajar di sekolahnya Pak Pendeta Simanjuntak, siapa itu? Siapa itu Simanjuntak? Julianto. Julianto ya? Julianto Simanjuntak. Saya kan ngajar ya karena beliau bikin program konseling di Jeffrey kerjasama. Nah salah satu murid saya adalah pendeta dari gereja Waktu saya kasih ujian, sebutkan 4 surat dari penjara. Salah satu ditulisnya Roma, salah satu Galatia. Pendeta marah balangan itu. Kacau semua. Ya, makanya nilainya saya bikin jelek. Habis itu Pak Julianto nggak undang lagi saya mengajar, ya sudah. Ya, ya. 3 pastoral epistle, 1, 2 Timotius dan Titus. Ya, inilah dia 21. Ya. 8 general epistle, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus. Inilah yang 21 itu. 21 surat dari Paulus berapa? Ada yang tahu? 13. Tuh, hebat ya. 13. Jadi kalau Paulus menulis 13 buku, saya kira Tuhan saya harus menulis minimal 13 buku lah. Baru saya pulang kampung. Tadi udah dilihat berapa tadi? 13 kan? Saya masih nulis lagi nanti. Dalam perjalanan, Allah Tritunggal dalam perjalanan. Lanjut. Apa saja Deuterokanonika? Ini dia. Ini kitabnya Katolik yang lebih panjang. Ya beberapa saya tulis. 1 Tobit, Judith, terus Addition to Esther, ya, Wisdom, Salomo, Ben Sira, Baruch, Letter of Jeremiah, Septuagint, terus ya. Kitab tambahan Daniel, doa Azaria, nyanyian 3 anak kudus. Jadi menurut ini Daniel ini waktu Daniel masuk di gua api, dibakar, dia nyanyi-nyanyi mereka. Nyanyi-nyanyi dia. Nah, kita nggak punya di kitab kanon kita. Tapi di sini Daniel dia nyanyi memuji Tuhan di perapian, ya. Susana, Bell and Dragon, ya. Dan banyak lagi, ya. 1 Esdras, 2 Esdras dan seterusnya nanti itu banyak gitu ya, tambahan-tambahan. Boleh dibaca itu, 1 Makabe, terus 2 Makabe dan seterusnya. Ya kitabnya Katolik yang lebih tebal selain daripada yang kita punya. Lanjut. Nah, apakah bahasa asli PB? Ya, apa bahasa aslinya? Ini Yunani Koine. Bahasa ini di zaman Yesus merupakan bahasa internasional. Jadi kita bersyukur ya bahwa Alkitab kita ditulis dalam bahasa internasional di kala itu. Dan menurut saya salah satu kitab yang paling detail, bahkan lebih detail dari Ibrani, adalah Yunani.
Ketika orang Jepang bilang, "Bang, bahasa Jepang juga sangat rumit." Lalu kita uji-ujian. Saya berkata lebih rumit Yunani. Karena apa? Di dalam Yunani menyebut the ada berapa? Ingat nggak Setia? Artikel the ada berapa Yunani? Berapa? Setia nggak tahu? Iman? Ada berapa the dalam bahasa Yunani? Ngomong keras. The dalam bahasa Yunani ada berapa? Ayo STT yang lain, kata Ros ada berapa? Nah kalian mesti berdoa supaya dosen Yunani kalian bagus-bagus. Nggak ada yang tahu, serius. Berapa? 11, salah. 16, salah. Salah. Ngomong de dalam bahasa Yunani ada 24. Maskulin ada 8. Feminin ada 8. Neuter ada 8. 3 kali 8 berapa? 24. Jadi teliti sekali. Kalau bahasa Inggris the cuma satu, the. The book sama. The man, the girl sama. Yunani tidak bisa. Maskulin lain, feminin lain, neuter lain. Maskulin pun lain. Kalau dia nominatif lain, akusatif lain, genitif lain, datif lain. Apa saja itu Pak? Ho, ton, tu, to, hoi, tus, ton, tois. He, ten, tes, te, hai, tas, ton, tais. To, tu, to, ta, ton, tois. 24 sudah. Itulah the dalam bahasa Yunani. Ada yang tahu seperti saya tahu? Coba 1, 2 ya. Ho, ton, tu, to, hoi, tun, ton, tois. He, ten, tes, te, hai, tas, ton, tais. To, tu, to, ta, ton, tois. 24. 24. Detail sekali. Puji Tuhan. Bersyukur. Nah sekalipun sebenarnya bahasa ibu Tuhan Yesus adalah bahasa Aramik. Yang di bahasa Aramik. Makanya kalau ingat film Mel Gibson. Kalau dengar Yesus di kayu salib itu bukan Eli, Eli, lama sabahtani. Bukan. Nanti lihat lagi. Mel Gibson mengambil ke bahasa Aramik. Saya kira memang teliti sekali Mel Gibson itu. Makanya aku bilang kalau dia datang ke Sumatera saya kasih dia Marga Sagala. Iya, saya senang sama dia. Teliti dia bikin filmnya. Cara penyambukannya luar biasa. Dan sudah dengar kesaksiannya James Kefisel itu. GC yang menokohkan Yesus. Ada di Facebook saya, udah di-share sama ratusan orang saya lihat. Luar biasa. Dan dia mengatakan begitu detail itu. Jadi kalau lihat di sana bukan Eli, Eli, lama sabahtani. Tapi Elahi, lama azaf tani. Itu bahasa Aram. Mirip-mirip. Ya. Tapi tetap Yesus bisa berbahasa Yunani. Ini percakapan para ahli ini. Bisa enggak Yesus berbahasa Yunani? Saya yakin bisa. Sama seperti kalian pergi ke Tomok, tuk-tuk. Meskipun bahasa Batak di sana. Ajak orang tua opung berbahasa Inggris bisa. Karena apa? Bahasa internasional Inggris dan banyak turis ke sana. Jadi mama opung-opung yang menjual kacang, "Hello sir, come here. It's very cheap lah, cheap, come. Very cheap. How much is this?" Dia berkata misalnya 20,000. Very cheap. Mereka bisa. Jadi kira-kira begitulah gambarannya. Apakah Alkitab kita masih asli? Beberapa pandangan skeptis. Awam. Ya. Awam mengatakan apa? Enggak lagi lah. Enggak mungkin itu. Bart Ehrman salah seorang ahli. Mari kita baca 1, 2 ya. Salinan kita sudah jauh dari aslinya. Sekali seorang penyalin mengubah sebuah naskah, tidak soal sengaja atau tidak, mengubah itu menjadi permanen. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, bagaimana kita berharap untuk mengetahui naskah aslinya? Ini kalau Bapak Ibu rajin ke YouTube, ini salah satu orang Kristen yang melawan terus kekristenan. Makanya orang Islam kalau mau melawan kekristenan gampang. Ikutin aja Bart Ehrman. Dia orang Kristen soalnya. Dia orang Kristen, pernah di sekolah sangat Injili. Tapi rupanya ketika dari sekolah Injili dia seperti dicekokin,
masuk dia sekolah radikal, dibuka teorinya, langsung dia tinggalkan. Saya dibohongin rupanya selama ini. Begitu dia. Itulah Bart Ehrman. Dia boleh berkata begini. Sekali penyalin itu melakukan perubahan tetap dan akhirnya rusak. Next. Nah ini Bruce Metzger, guru besar dari Bart Ehrman. Jadi kalau Bart Ehrman ini suka banget menceritakan, I'm a disciple, a people of Bruce Metzger. Wah, itu orang doakan supaya suatu ketika saya ketemu Bart Ehrman. Saya kasih dia ngopi nanti. Dan saya akan bilang, bodoh kali kamu. Ini adalah bukunya Bruce Metzger. Ini ahli teks sedunia. Udah meninggal. Ini yang diaku-aku oleh orang ini gurunya. Nah tapi Bruce Metzger berkata begini. Mari kita baca. Saat ini kita memiliki sekitar 5.664 naskah atau manuskrip. Dan lebih dari 5.000 naskah-naskah tersebut telah dikatalogkan. Lihat loh. Jadi sekitar 5.000-an begini-begini manuskrip-manuskrip. 5.000 yang ditemukan dari penggalian-penggalian. Dan sudah dikatalogkan 5.000-an. Bersyukur. Jadi kalau orang berkata kekristenan itu bodoh, saya berkata jauh dari bodoh. Semua negara yang dibangun dalam atas fondasi kekristenan pasti maju. Ini sudah diteliti. Sebaliknya, semua negara yang betul-betul menerapkan azas agama pasti bodoh. Saya kan nggak bilang kan? Tapi ini adalah kalimat seorang ahli ketika dia memimpin ceramah di Singapura. Dan dia adalah dari agama itu. Dan dia berkata, kalau kami konsisten dengan ajaran kami, maka kesetaraan wanita nggak pernah terjadi. Wanita akan terus terbelakang. Lalu soal, beberapa disinggungnya. Oke, lanjut. Sebagai contoh, naskah Chester Beatty, ini ilmiahnya pada semua STT ini, ditemukan tahun 1931, ditemukan. Memiliki hampir seluruh PB, hampir semua perjanjian baru yang kita pegang itu. Naskah abad ketiga. Itu loh. Jadi waktu diuji, ini naskah abad ketiga. Berarti terpaut hanya 200 tahun dari Yesus. Nanti akan kita lihat nanti perbandingannya dengan naskah-naskah lain. Makanya saya bersyukur banyak di sini orang teologi. Doakan supaya dirimu nggak ngantuk. Kalau kamu dengar ini masih seger, ada harapan untukmu. Tapi kalau udah mulai ngantuk, berhenti kamu dari STT. Benar, serius saya. Gak ada gunanya kamu STT kamu. Hanya mungkin cari-cari mimbar supaya kamu makan. Itu dia. Tapi kalau dengar ini, matamu makin seger, berarti kamu dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Jangan amin dulu, lihat dulu. Sebelahmu makin seger ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Jadi ini kedua, naskah Bodmer. Ya, naskah abad kedua. Abad kedua. Jadi kita punya naskah abad kedua. Kalau di kampung kami, opung mau lihat sama Tuhan nih. Waktunya habis ya. Oke, kita selesaikan ya. Naskah abad kedua. Berisi sekitar 2/3 Injil Yohanes. Makanya kalau orang berkata Injil Yohanes ini isinya lateung itu katanya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini ada naskah Bodmer nih. Diselidiki. Waktu saya di Cambridge waktu yang lalu. Ada satu percikan potongan dari naskah Yohanes abad kedua ini ditemukan. Disimpan di Cambridge. Jadi penelitian. Jadi nih. Naskah abad kedua berisi sekitar 2/3 Injil Yohanes. Tahun tertua adalah beberapa ayat Yohanes yang diduga kira-kira tahun. Coba 130 tahun. Ini luar biasa awalnya. Bandingkan dengan karya sekuler. Ya kalau Bapak Ibu belajar teologi ya, pastilah tahu nama-nama ini. Kalau Bapak Ibu bukan belajar teologi ya, tahu nama ini agak banggalah sedikit. Berarti sesudah ini mesti berbangga. Ya. Ini adalah nama-nama yang seringkali dikutip. Bahkan seringkali karena informasi Tacitus berkata begini,
Alkitab berkata begini, orang ambil Tacitus. Atau karena Yosefus berkata begini, Alkitab berkata gini, dia ambil Yosefus. Tapi saya selalu berkata, mungkin itu makanya orang berkata fundamentalis itu lain kamu. Dikasih pun kamu Tacitus, dikasih pun kamu Yosefus, kamu tetap pegang Alkitabmu. Padahal Yosefus itu adalah orang yang boleh dikatakan paling dekat menyatakan semua event-event yang terjadi di Alkitab. Alkitab bisa salah loh. Penulis Alkitab bisa salah. Yosefus itu sudah terbukti seorang yang sangat bagus. Begitu kata mereka. Nah bagaimana kalau kita bandingkan dengan Alkitab kita dengan karya-karya ini? Ya, mari kita lihat. Ya. Bagaimana dengan kitab lain bersifat religius? Contoh Gathas of Zoroaster, kitab suci Buddha. Saya berkata jauh. Misalnya kitab suci Buddha. Orang-orang yang beragama Buddha pernah menuliskan begini. Sebenarnya orang Kristen itu sangat bahagia. Karena apa? Nah dengar baik ini. Yang memuji ini orang lain. Kami memiliki pengajaran Buddha. Jujur. Tidak ada seorang pun murid Buddha menuliskan tentang pikiran-pikiran Buddha. Itu. Yang ngomong itu adalah ahlinya. Tapi kalian orang Kristen, kalian bahagia. Karena apa? Yang kalian punya tentang Kristus langsung ditulis oleh muridnya. Bersyukur kita. Apalagi tadi saya sebut, kita punya naskah abad 2. Kita punya naskah abad 3. Hebat. Jadi jangan pernah ditertawakan agama lain. Jangan mau ditertawakan. Kalau boleh mentertawakan, kita yang harus mentertawakan mereka. Benar. Benar. Kalau orang berkata ahli-ahli kitab itu berasal dari orang Kristen. Bruce Metzger ahli kitab itu. Kan dikatakan itu katanya Zakir Naik datang kemana? Ke Jogja Japania. Gak jadi ya. Katanya ada undangan. Datanglah, pendeta-pendeta silakan datang. Zakir Naik ahli debat sedunia. Saya berkata ini sorry aja. Zakir Naik memang tukang bicara agama tertentu yang banyak menyerang kitab suci. Dan saya dengar, saya perhatikan kadang-kadang sampai jam 1, jam 2 pagi. Saya mendengarkan pikiran-pikiran Zakir Naik. Dan saya kagum karena dia tahu banyak ayat Alkitab. Mungkin Zakir Naik jauh lebih mengetahui Alkitabnya daripada banyak orang Kristen. Tapi saya berkata, Zakir Naik itu banyak pikirannya kosong, bolong. Doakan supaya satu ketika saya bisa ketemu Zakir Naik. Kami ngopi-ngopi. Ya doakan. Ya, jadi saya akan kasih tahu sama dia, Pak Zakir Naik, kalau kamu mau menyelidiki kebenaran, hatimu mesti benar. Karena apa? Kan menyelidiki kebenaran. Berarti sebagian dari kebenaran yang mau kamu cari harus ada dalam dirimu. Selidikilah kebenaran dengan sikap, motivasi, hati yang benar. Kalau kau dari awal sudah tidak benar, yang kau mau cari sudah kau tinggalkan. Ya. Dai sejuta umat siapa itu? Kan ada Aagimnya. Oh saya itu ya mendengar dari sejuta umat itu ya. Kadang-kadang kalau saya di bandara jam 4, jam 5. Kan ada itu siraman pagi. Saya dengar tuh. Salah satu yang saya berkesan itu dengan dai sejuta umat. Dia bilang apa? Sekalipun dia dari pantat ayam keluarnya, nikmatilah. Kalau itu adalah telur. Dia berkata, kebenaran itu kalau kamu mau cari, jangan kamu pilih-pilih mesti dari mulut raja. Mungkin dari mulut raja itu muntahan. Masa kau makan? Jangan kau bilang ayam, taiknya. Belum tentu, mungkin telurnya. Nah jadi Aagimnya. Dia berkata, miliki hati terbuka untuk menerima kebenaran, mencari kebenaran, sekalipun dari manapun sumbernya, termasuk dari pantat ayam.
Gitu. Saya suka itu kalimat itu. Betul kan? Telur kalian suka enggak? Coba, Pak Tampu Bolon dari mana keluarnya? Dari itu kan, pantat ayam. Coba. Jadi hebat ya. Jadi saya suka dengar khotbah-khotbah siraman pagi itu. Yang bagus saya pikir, bagus juga ini orang. Kalau kurang bagus Tuhan ampuni dia, memang hidupnya binotona. Iya gitu. Bapak baca enggak kitab suci orang lain? Saya baca. Saya pelajari, ya. Oke. Nah sekarang beberapa saya kutip. Tacitus, orang yang belajar teologi tolong baca. 1, 2, ya. Sekitar tahun 116 Masehi ditulisnya. 6 kitab pertamanya disalin sekitar, ini dia. Berapa tahun itu jaraknya itu? Gak ada di makalah ini ya. Iya. Kitab-kitab selanjutnya yaitu ya kitab ke-11 sampai 16 ditulis sekitar abad 11. Jaraknya sekitar berapa tahun? 730 tahun lebih. Inilah tulisan Tacitus yang dikagumi. 730 tahun disalin ulang dari pertama kali ditulis. Tolong ya teman-teman belajar teologi ya. Jadi ngotot begitu loh. Ngotot kepada yang benar. Itu dia. Waktu saya lagi berenang di Pantai Kuta, lalu saya santai. Ketika saya santai, di sebelah saya ada orang pencinta filsafat. Dia baca buku filsafat santai-santai, saya baca buku teologi perjanjian baru santai-santai. Ya. Lalu terjadilah diskusi. Dia berkata, kamu Kristen? Iya. Lalu kamu percaya Yesus? Ya, begitulah katanya. Lalu kemudian, kenapa kamu gak percaya Yesus? Banyak aneh, gak ada yang dipercaya. Kamu baca buku siapa itu, saya bilang. Kenapa kau percaya kepada Sokrates, Plato gak percaya kepada Yesus? Murid Yesus yang menjelaskan tentang Yesus jauh lebih banyak daripada muridnya Sokrates dan Plato yang kamu kagumi itu. Ketika saya ngomong itu, dia bingung dia. Jadi ada orang berpikir dirinya pintar. Begitu kita buktikan yang kita tahu lebih dari dia akan menundukkan diri. Pernah orang Jerman bilang sama saya, kau percaya Alkitab? Kau percaya Tuhan? Iya. Itu orang primitif itu yang percaya Alkitab dan percaya Allah. Saya berkata, primitif ya? Iya. Oh. Orang kalau nggak percaya Allah, nggak percaya Alkitab itu gimana? Itu orang-orang saintifik, orang pinter. Oh, cepet otak saya ngomong gini. Kalau gitu ya, nenek moyangmu itu orang primitif. Nenek moyangku orang pinter. Kamu maksud apa? Dulu nenek moyangku nggak percaya Allah. Tapi datanglah Nomensen dari Jerman, nenek moyangmu itu. Oh iya. Jadi sial itu kurasa aku bilang. Jadi kami keturunan orang pintar, kamu keturunan orang bodoh, saya bilang. Langsung sih udah bah. Diam langsung. Lalu mau ngomong apa lagi, Pak Sinaga? Jadi selesai diskusinya, cuma itu aja. Jadi keturunan orang pintar itu kami. Keturunan orang bodoh kamu. Kamu tahu kan kekristenan baru datang ke Tanah Batak itu abad berapa? Datang dari Jerman. Jadi kamu keturunan orang bodoh, saya keturunan orang pintar. Oke, good, saya bilang gitu. Kalau mau kita buktikan kepintaran kita ngomong terus. Kita lanjutkan. 730 tahun, hebat ya. Saya kasih tahu contoh lain lagi. Ya. Ini makin ke sana makin lapar kita, tapi ilmunya makin menggigit loh. Josephus, saya udah berkata tadi, ini kitab sucinya para ahli ini. Josephus kitab sucinya para ahli. Ya tolong doakan Pak Vertam ini supaya di STT Trinity kita punya buku-buku Josephus sama buku-buku Tacitus. TDNT dan TDOT kita udah punya.
disumbangkan oleh Daniel Ginting itu. Ya, ini buku-buku tua. Ya. Coba orang teologi ya, tolong baca lagi 1, 2 ya. Seorang jaraknya berapa? 900 tahun. Coba. Padahal lihat, kalau pertama kita adalah Galatia, itu tahun 50. Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33. 33 sampai 50, berapa tahun? Lihat tuh. Luar biasa. Kalau belajar 1 Korintus 15, Paulus berkata begini, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri dan kusampaikan kepadamu, yaitu Kristus mati karena dosa kita, Kristus bangkit karena dosa kita. Korintus ditulis tahun berapa? Sekitar 57, terserah teori mana yang dianut. Tapi dalam dokumen yang terdokumentasikan, itu diduga kepercayaan itu pasit on, kan dia bilang apa yang kuterima kuteruskan kepadamu, yaitu Kristus mati. Berarti sebelum Korintus ditulis itu sudah disampaikan. Itu semacam kredo, pengakuan iman. Nah, pengakuan itu kapan muncul? Yesus mati karena dosa kita, Yesus bangkit karena dosa kita. Ini kalau jadi diunggah ini saya kasih tahu penting ini. Yang terdokumentasi kira-kira tahun 35. Jadi ada ahli yang mengatakan sebelum Korintus 57 atau berapa teorinya tertera, Kristus mati karena dosa, Kristus bangkit karena dosa. Sekiranya Korintus pun diterima begitu saja tahun 57. Yesus mati 33 dan bangkit. Berarti jaraknya hanya 24 tahun. 24 tahun itu kecil. Bikin sekarang film Bung Karno, hati-hati. Karena apa? Masih ada orang yang tahu persis Bung Karno seperti apa cara ngomongnya dan seterusnya. Begitu. Padahal udah berapa tahun Bung Karno mati. Ya itulah hebat nih, 900 tahun. Luar biasa, puji Tuhan. Saya harap makin dengar ini kalian makin kagum sama Alkitab. Nah, Homer. Oke. Boleh dibaca oleh semua satu ya. Karya Homer yang terkenal ialah Iliad. Ada sekitar 650 manuskrip yang merupakan kitab suci orang-orang Yunani kuno. Manuskrip yang ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi, disalin sekitar abad kedua dan ketiga. Jaraknya berapa? Coba 1000 tahun. Jadi saya berkata, do you believe in Iliad? Yes, I do. And you don't believe in Jesus, in the Bible. Itu bukan ilmiah itu. Kalau mau perang ilmiah, inilah ilmiahnya. Ya. Nah, Profesor Metzger, ini yang tadi buku ini, itu opungnya Bart Ehrman yang selalu lawan semua. Nanti masuk di YouTube Bart Ehrman, lihat nanti dia lawan siapa saja dia lawan. Makanya saya ada pikir Tuhan selamatkan orang ini. Kalau tidak nanti dia binasa. Karena apa? Sekiranya kita ngomong A, dia akan bilang minus A. Kita ngomong B, dia bilang minus B. Sekiranya cepat kita bilang minus A, dia akan bilang A. Pokoknya dia ambil seberangnya. Mungkin kalau dia ngomong Injili seperti Craig Evan, seperti Ben Witherington, seperti Metzger, dia nggak diundang. Itu soalnya. Jadi honor nggak dapat kan? Ini masalahnya. Kadang-kadang orang begitu bikin sensasi supaya bukumu laku. Kalau kau tulis yang sudah ada di buku-buku, nggak laku. Ceramah juga begitu. Tapi masa demi perutmu kau jual Yesus? Jangan dong. Itu si Judas lagi nanti. Ya, mari kita baca 1-2 ya. Sebenarnya tidak ada perbandingan. Bukti manuskrip PB luar biasa bila dibandingkan dengan tulisan-tulisan kuno lain yang dipuja-puja. Karya-karya yang oleh para sarjana modern sama sekali tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang ini yang ngomong ini siapa? Profesor
Metzger. Kenapa kita memilih ini? Pak, kalau khotbahnya otoritas Alkitab, Alkitab aja terus dibahas. Oke, setuju. Tapi masalahnya kadang-kadang iman kita goncang karena ada orang-orang pinter. Maka saya berkata begini, oke, orang pinter sana negatif, ada juga saya punya orang pinter yang positif, itu masalahnya. Kalau nggak pakai orang pinter sudah langsung ke Alkitab. Ya ngerti ya pendekatan saya ya. Profesor Benjamin Warfield, saya tidak tahu berapa doktornya kawan ini. Saya tidak tahu berapa doktornya. Kalau saya doktornya cuma 1. Itu pun sudah selesai lah, cukup lah, capek kali gue bilang. Ngajar, menulis lah. Tapi ada teman saya di Cambridge mengerjakan doktor keduanya. Umurnya waktu itu masih 41 tahun. Istrinya udah datang ke kampus kita ngajar waktu itu. Hannah Christian. Jadi banyak orang di Inggris sana soalnya umur 21, 22 sudah ada yang doktor. Jadi dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4. Kalau nggak salah dokternya kawannya ada 4 kali. Ya, apa kata dia? 1, 2 ya. Jika kita membandingkan keadaan kini dari teks PB dengan keadaan kini dari teks tulisan kuno lainnya, kita harus mengumumkan sebagai sesuatu yang benar secara sungguh-sungguh mengagumkan. Ketelitian dalam bagaimana PB disalin juga demikian. Kitab PB tidak tertandingi di antara tulisan-tulisan kuno dalam kemurnian teksnya. Kalau saya cerita ini ada banyak. Misalnya kalau baca dalam terjemahan Roma pasal 5, terjemahan kita yang dibenarkan dengan Kristus, kita beroleh damai sejahtera. Itu dalam terjemahan lain. Roma 5. Dalam terjemahan versi Inggris itu macam-macam versinya. Ada yang berkata, let us have peace with God. Saya sering kali kasih contoh ini mengenai ketelitian Alkitab. Tapi ada juga menerjemahkan we have peace with God seperti terjemahan lain. Nah, yang mana yang benar? Kenapa di sini mari kita beroleh damai? Berarti belum beroleh damai. Kenapa di sini kita beroleh damai? Berarti fakta. Di sini ajakan, di sini fakta. Saya berkata soalnya teks-teksnya Yunani berbeda. Ini Yunani. Teksnya berbeda. Kalau lihat abad kesekian ada menggunakan ekomen pakai omega. Ekomen eirene tu teu. Ada yang menggunakan teks lain lagi ekomen pakai omikron. Ekomen dan ekomen itu berarti kalau belajar Yunani yang satu moodnya adalah subjungtif pakai omega, yang satu moodnya adalah indikatif fakta ekomen. Nah karena ekomen fakta maka diterjemahkan we have peace with God. Lalu yang satu ekomen let us have peace with God. Itu subjungtif. Kita udah belajar Yunani. Kalau dia parsing tense, voice, mood, number, gender, case, root word, root meaning. Itu Yunani mesti bisa. Kalau kalian datang ke Trinity nggak bisa itu nggak mungkin lulus. Ketat juga ya. Ya memang iya dong. Saya berangkat jam 5 dari rumah, baru tiba jam 3 sore, jam 4 sore. Kalau lo akun juga sama, buat apa? Harus beda kan? Iya dong. Harus beda. Jadi mesti jelas. Ini Yunaninya kasih tahu apa? Tense-nya, voice-nya, mood-nya apa? Mood-nya indikatif, apa maksudnya? Fakta. Ini apa? Mood-nya apa? Subjektif, apa artinya? Belum terjadi, ajakan. Oke. Bandingkan kedua teks ini. Ada teks berkata subjungtif, ada berkata indikatif. Mana lebih banyak teksnya? Lebih banyak subjungtif. Berarti mestinya diterjemahkan, marilah kita beroleh damai. Tapi kenapa terjemahan lain mengambil we have peace? Wah bagus nih, kita acungkan jempol sama Lai dong. Tepuk tangan kita sama Lai. Ya dong, tepuk tangan dong. Lembaga Alkitab. Lihat Alkitabmu itu. Kita beroleh damai itu. Berarti fakta. Saya berkata, memang ini teknik tarik hermeneutik. Salah satu ilmu paling susah kan hermeneutik ya. Saya di Iman juga mengajar hermeneutik. Saya yang beberapa semester terakhir udah nggak bisa, nggak sempat. Ya, jadi hermeneutik itu salah satu ilmu paling rumit. Jangan hanya mempertimbangkan teksnya lebih banyak. Jangan. Karena apa? Salah satu cara menentukan adalah mana teks paling banyak, betul. Tapi mana teks paling tua, betul. Tapi juga dari segi teologi, itu yang disebut dengan lihat teks di dalam konteks. Kalau baca Roma 5,
Apakah dia sedang bicara sesuatu ajakan atau dia bicara sesuatu fakta? Lihat nuansanya. Ternyata nuansanya adalah bicara fakta. Kalau begitu ini pasti ambilnya ad hominem. Begitu dia. Ya. Sungguh tidak tersandingi tentang kemurnian teksnya. Tapi Alkitab jujur. Ada yang ad hominem, ada yang ad hominem. Oh iya. Alkitab Pak Martogi Sinaga coba angkat tangan. Ini tinggalnya di Riyadh, di Arab. Puji Tuhan, engineer dari Arab. Tepuk tangan buat dia. Ya. Ini, kemana saya khotbah dikejarnya terus. Kemana yang saya khotbah? Karena di Arab nggak ada yang begini-beginian kan. Di sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu toh. Nah di sini dia datang. Kadang-kadang ini pertanyaannya macam-macam. Dari Arab sana pertanyaan macam-macam. Keinginannya belajar. Bang, menurut satu ceramah yang ku dengar. Teks ini nggak ada dalam bahasa asli. Begitu loh pertanyaannya loh. Gimana itu katanya? Saya berkata, memang sih New International Version itu pendekatannya beda dengan Alkitab lain. Ya, menurut ini begini. Jadi sekali lagi ada teks-teks dan dia jujur. Jadi kita simpulkan kalimat ini untuk kita makan siang. Betul ya? Mari kita baca sekali lagi. 1, 2 ya. Jika kita membandingkan keadaan ini dan teks PB dengan keadaan ini dan teks kuno lainnya, kita harus mengagumkan sebagai sesuatu yang benar-benar sungguh mengagumkan. Ketelitian dalam bagaimana PB disalin juga demikian. Kita PB tidak terdampingi di antara tulisan kuno dalam kemuliaan teksnya. Beri kemuliaan kepada Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk penyajiannya. Penyajian tambahan kita akan serahkan waktu ini kepada MC. Kita ada